Selamat pagi, Ibu dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Margareta Aulia Septina Putri, dan teman saya, El Indah Ramita, dan yang ketiga ada Christopher Derian, dan yang keempat ada Kasifatul Kurubiah, dan yang kelima adalah ada Catherine Adelia, dan yang keenam ada Teresia Shanti, dan yang ketujuh ada Catur Teguh. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari bisnis kami. Pangan memiliki nilai strategis dengan dimensi yang luas dan kompleks di negara yang memiliki jumlah penduduk besar. Dari sekian banyak sektor makanan dan minuman, industri makanan beku seperti frozen food yang berasal dari laut dinilai punya prospek yang baik. Pertumbuhan frozen food ini seiring dengan prospek industri makanan dan minuman secara keseluruhan yang pertumbuhannya semakin meningkat. Sehingga Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk melakukan ekspor makanan ke luar negeri. Jenis frozen food yang memiliki peluang untuk diekspor atau diekspansi ke luar negeri terdapat beberapa jenis. Yang pertama, terdapat makanan tradisional siap saji seperti bakso, rendang, pempek, betutu, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat bumbu masakan seperti bumbu jadi dan juga berbagai jenis sambal. Dan yang ketiga, terdapat olahan kue seperti terang bulan, kue lumpur, pisang Ambon, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya terdapat cognitive maps sebagai teknik kodifikasi pengetahuan kami yang kami dapatkan dari beberapa referensi dan juga beberapa pengalaman. Terdapat 3 bagian, yaitu peluang, ancaman, dan kelemahan. Untuk penjelasan detail dari tiap bagian akan dibantu jelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Yang pertama ada poin peluang, yaitu banyak diminati negara maju seperti Amerika, Belanda, dan Hong Kong. Lalu kemudian ada bahan baku yang mudah didapat karena sumber daya alam dari bahan yang digunakan banyak dijual di pasar Indonesia. Harga bahan baku di Indonesia cenderung lebih murah karena sumber daya alam yang mendukung dan banyak di pasaran. Dan yang terakhir, harga jualnya tinggi ketika diekspor ke negara maju. Menurut catatan dari Kementerian Perdagangan, dilihat dari 5 tahun ke belakang, yaitu 2017 sampai 2021, sektor industri lahan makanan memiliki pertumbuhan nilai ekspor yang positif. Pada data di sini dijelaskan bahwa 2017 sampai 2021, nilai ekspor produk makanan olahan meningkat sebanyak 7,58%. Hal ini didorong dari keberhasilan sebagai industri pangan dalam menjaga utilitas tetap tinggi. Lalu kemudian peningkatan nilai ekspor juga didukung dari hasil ekspor industri lain seperti pengolahan susu, minyak, nabati, dan teh yang juga bertahan di level moderat pada kisaran 60 hingga 80%. Selanjutnya, ancaman dari ekspor frozen food. Ancaman pertama dari ekspor frozen food ini adalah standarisasi keamanan pangan yang berbeda pada setiap negara. Mengapa menjadi ancaman? Karena adanya kemungkinan produk yang diekspor sebelum diterima. Karena bisa dari sisi pengemasan, bahan yang digunakan, atau hal lainnya. Yang kedua, banyak kompetitor dari negara lain yang memiliki makanan yang lebih dikenal seperti contohnya makanan khas Thailand, Korea, Jepang, China, dan Vietnam. Selanjutnya adalah kelemahan. Poin pertama yaitu sulit untuk meningkatkan global chain karena masih minimnya jaringan pasar di luar negeri. Kedua, yaitu kondisi branding dan marketing yang lemah. Ketiga, ketahanan produk saat pengiriman harus sangat diperhatikan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu bahwa peluang usaha frozen food semakin banyak diminati dan memiliki peluang usaha yang menjanjikan di masa depan, terlepas dari adanya beberapa ancaman dan kelemahan di bidang usaha ini. Tetapi beberapa ancaman dan kelemahan tersebut dapat disiasati dengan strategi dan rencana bisnis yang matang, serta kerjasama tim internal yang baik. Berikut ini adalah list daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami ambil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.